terpujilah nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di minggu yang kedua di bulan Februari di tahun 2026. Kita masih boleh ada dan diberi kesempatan dalam persekutuan beriman Bapak Mama. Dan kita juga boleh mengalami lawatan firman Tuhan. Pagi hari ini catatan pembacaan yang diterbitkan oleh Majelis Sinode Gemit, surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sinode Gemit mengangkat terang tema dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Bapak-bapak saudara, di dunia ini tidak ada satu hal pun yang sempurna. Amin. Biar kita bagaya minta ampun, pakai lipstik tebal-tebal, berat 5 cm, rambut ion kas lurus pun tetap ada dia kurang. Sonde ada satu hal pun yang sempurna. Ada banyak hal yang kita buat yang menurut kita itu baik, tetapi tetap bahwa dalam penilaian orang lain ada dia pun kurang. Karena itu sonde ada hal yang sempurna. Untuk apapun juga Bapak Mama Saudara pasti ada dia pun titik kelemahan. Amin. Karena itu kotong sonde perlu untuk bermegai. Dan Bapak Mama Saudara bahwa orang tidak selalu untuk memilih atau menerima sesuatu yang tidak sempurna atau cacat. Gotong sorong yang sonde baik, yang cacat dan tidak sempurna, orang sonde akan terima. Kita pi belanja di Haji Syukur atau di Hakim atau di masjid. Kita bawa itu uang yang dia bukan Bank Indonesia. Tetapi begitu itu uang ada tarobek sedikit di sudut, dia son akan terima memang. Dia son akan terima dan dia son akan kasih barang. Bawa pulang kita pun uang, ini uang ada cacat. Walaupun dia bukan orang yang cetak doi. Pi pasar juga gitu. Berharap pi pulang bawa ikan. Tetapi kas tunjuk uang tarobek sepotong. Orang son akan terima potong pun doi. Mama Lele biasa begitu Nanti begitu terima terawang dulu. Cacat sonde robeko utuh. Pada prinsipnya kita akan mau menerima segala sesuatu yang sempurna. Karena menurut kebanyakan kita Bapak Maba Saudara bahwa yang tidak sempurna itu buruk. Memiliki sisi buruk. Amin. Yang tidak sempurna itu tidak ideal. Karena itu jangan heran kalau yang nyonyong suka pilih nona cantik. Dong lebih suka yang bukan jeruk makan jeruk, kalau bisa jeruk makan apel atau durian. Iya, makin jangan heran ada orang alor yang cari perempuan sampai di timur Ada yang dari Boy sampai Puan Fatu. Yang tidak sempurna itu tidak standar menurut kita. Yang tidak sempurna itu tidak bernilai, tidak menguntungkan, tidak efisien, cacat, terbatas, dan tentunya lebih dari itu kurang. Itu menurut penilaian kita. Bapak-bapak saudara orang beriman, karena itu orang akan melihat dari kondisi kualitas. Kalau tidak memenuhi standar keutuhan, maka orang tidak akan suka. Semua ini dilihat Bapak Mama sebagai titik kelemahan. Tetapi juga sebaliknya bahwa ada orang yang suka untuk lebih memilih yang sempurna. Orang suka yang utuh, yang lengkap, yang tentunya memiliki nilai terbaik, tidak bercacat dan tidak bercela, atau kotong sebut yang unggul. Bapak Mama Saudara, pertanyaannya untuk kotong semua.
Kenapa sehingga orang diperhadapkan dengan dua hal ini dan harus memilih? Tak usah satu kali yang sempurna sah. Atau yang sudah sempurna ya sudah sempurna sudah toh. Kita diperhadapkan dengan dua hal ini Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Dan kita harus memilih. Yang pertama, orang akan memilih sesuatu yang sempurna didorong oleh kehidupan, kenyataan sosial, dan juga hubungan relasi. Apa yang dia lihat, dia rasakan, dia sentuh, dia raba, itu yang kemudian dalam pandangannya sempurna. Karena itu dia akan memilih dan kemudian menghindarkan diri dari masalah atau konflik. Orang menginginkan sesuatu yang stabil, dari pasangan yang stabil ideal, dari hasil dan pendapatan yang stabil dan ideal, penampilan yang stabil dan ideal, bahkan semua hal dalam hidup. Diibaratkan sama seperti kotong bikin pesta. Dia punya rencana itu mulai dari dia pun dekorasi sound sampai dia pun konsumsi harus yang angkat jempol. Kalau yang jempol turun begini sonde pakai. Karena di dalamnya orang memiliki penilaian tentang apa yang kita pakai, tentang apa yang bersentuhan dengan kita, tentang apa yang terjadi dalam ketempung hidup tiap-tiap hari. Orang akan memperbandingkan itu. Tetapi juga orang akan mempertandingkan itu. Dua hal yang akan terjadi. Memperbandingkan dan mempertandingkan. Ini dua hal, Mama. Mau sonde mau, suka sonde suka akan terjadi. Tetapi perlu diingat bahwa Bapak Saudara, kesempurnaan itu hanya ilusi. Dan juga tentunya bahwa kesempurnaan tidak ada pada manusia. Kenapa orang memilih yang sempurna? Ini merupakan cara untuk mendapatkan pengakuan dan juga validasi dari orang lain. Yang tadi beta bilang, nanti orang akan menilai, membandingkan dan mempertandingkan. Membandingkan dia sama dengan beta kusonde, mempertandingkan dia lebih atau dia kurang. Yang kedua, Bapak Saudara orang beriman, orang tidak akan memilih yang lemah, karena yang lemah selalu dikaitkan dengan resiko. Yang lemah akan dikaitkan dengan resiko. Perbandingannya siapa yang lemah, dia yang kalah. Siapa yang lemah dia tidak akan dipakai. Siapa yang lemah dia tidak akan diperhitungkan. Siapa yang lemah dia tetap ada di posisi bawah. Karena itu memperbandingkan dan dipertandingkan akan hadir juga dalam titik kelemahan. Bapak Saudara orang beriman, surat ini tentunya ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Korintus ketika itu. Ketika mereka ada dalam suatu pergumulan iman yang hebat, jemaat mula-mula ketika itu. Mereka ada dalam pergumulan iman, di mana orang mulai memperbandingkan dan mempertandingkan kesejajaran tentang pengajaran-pengajaran Kristus dan juga rasul-rasul palsu. Tetapi dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, kenyataannya bahwa hal ini terjadi dalam diri Rasul Paulus. Dia diperhadapkan dengan rasul-rasul palsu yang meragukan akan kerasulannya sebagai Rasul Kristus. Karena itu ketika dia menyaksikan tentang Kristus dan juga pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman imannya, maka dia ditantang dalam hal demikian. Sehingga dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus benar-benar menyadari. Dan tentunya bahwa dalam hal ini dia berani untuk mengatakan, aku harus bermegah. Kata aku harus bermegah dalam hal ini tanda kutip Bapak Mama, kalau bisa nggak sombong sedikit, pukul dada sedikit,
kasih tunjuk diri sedikit. Kok orang lain bisa, beta juga bisa. Kok dia terlalu alebe apa juga? Karena itu Rasul Paulus bilang, aku harus bermegah dalam tanda kutip. Dalam hal ini Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus menyadari bahwa sekalipun hal itu memang tidak ada faedahnya, tetapi dia memiliki tujuan supaya orang tidak merendahkan, membandingkan dan mempertandingkan tentang imannya kepada Kristus. Rasul Paulus menyatakan ini, tetapi dia menyadari dalam semuanya itu bahwa dia harus bermegah, tetapi semuanya itu dia terima dari Tuhan. Amin. Semuanya itu kotong terima dari Tuhan. Sonde ada yang berpukul dada, sonde ada yang merasa bahwa kok beta yang berusaha kerja keras pokok paka banting tulang sampai tulang retak-retak. Sonde ada. Rasul Paulus menyatakan hal ini, menyaksikan dan membuktikan bahwa ia adalah Rasul Kristus. Karena itu dia bilang, aku harus bermegah. Bukan supaya sombong, tetapi supaya dia menyatakan bahwa semuanya itu dia terima dari Tuhan. Bapak-bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa kita akan menceritakan semua hal yang luar biasa dan membuktikan siapa diri kita. Amin. Kalau yang sampai-sampai itu orang akan cerita. Amin kok. Sana ada orang yang di jalan keliling kampung kemudian dia bilang, wih be begini mah bet bikin rusak orang pun anak. Ada. Itu belum cerita kau su kenaluken beta begini mah wih beta kalau pukul tuh sana ada yang lawan paling jago masuk penjara sudah 5 kali. Soalnya akan ada orang yang cerita dia pun keburukan. Karena itu Bapak-bapak saudara orang beriman, semua orang akan menceritakan apa yang baik dan membuktikan bahwa siapa dirinya, apa yang dialami dan apa yang sudah dikerjakan. Amin. Bapak-bapak saudara orang beriman, tetapi dalam semuanya itu Rasul Paulus menyadari bahwa atas semua hal dia tidak dapat bermegah. Dia tidak dapat menyombongkan dirinya selain atas kelemahan-kelemahannya. Karena dia menyadari bahwa Tuhan mengizinkannya. Tetapi juga dalam hal ini, dalam kelemahan itu Rasul Paulus menggambarkan seperti duri dalam dagingnya. Siapa mau sombong? Kita berhasil, kita sukses, kita memiliki segala sesuatu. Tetapi kita tidak dapat menyombongkan diri ketika kita berhadapan dengan Allah. Semuanya adalah pemberian Allah semata-mata. Semuanya adalah kasih karunia Allah semata-mata. Karena itu kalau kita mau bermegah sekalipun, Tuhan dalam kelemahan itu Tuhan kasih kuat. Dalam kekurangan itu Tuhan cukupkan. Dalam segala hal Tuhan membuat berlipat kali ganda. Siapa yang dapat menyombongkan diri? Rasul Paulus menyadari benar Bapak-bapak saudara orang beriman. Karena itu gambaran duri dalam daging ini, Rasul Paulus tetap rendah hati di hadapan Allah. Karena itu ketika dia menceritakan pengalaman-pengalaman iman, pengalaman rohaninya yang begitu luar biasa, Rasul Paulus tidak menggambarkan bahwa beta sampai di tingkat langit yang kesekian. Amin. Amin kok. Papa mama kotong kal cerita itu Tuhan pun di belakang, kotong pun maju dahulu. Itu sama ke dia pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Amin ya. Jadi kal cerita tuh, weh beta begini mama, weh pokoknya san ada yang lawan. Perintis tuh Rasul Paulus saja yang dipakai Tuhan. Dia menyadari. Dia menggambarkan itu Bapak-bapak saudara orang beriman. Karena itu dia memulai, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu yang tentunya telah melampaui langit ketiga. Gambaran dirinya, tetapi dia mengumpamakan 14 tahun yang lalu gambaran diri Paulus sebelum dia menjadi bertobat. Gambaran Saulus sebelum menjadi Paulus. Allah memberikan pertobatan
datang kepadanya. Allah membawa dia untuk melihat tingkap-tingkap langit. Dimulai dari langit antariksa dan firdaus. Pemahaman orang Yahudi ini Bapak Mama, langit itu dibagi. Bahkan sampai dengan tingkat langit ke-7. Yang pertama itu omong langit. Yang kedua itu antariksa. Langit itu atmosfer. Antariksa, di mana benda-benda penerang ada di sana. Yang berikut sampai kepada firdaus. Kita baru lihat ame langit saja. Kita mau lebih tinggi dari langit ini. Ingat kita masih injak bumi. Jadi jangan lari lewat dari langit, karena di atas langit masih ada langit. Biasa kalau orang yang terlalu sombong itu, ketika ketemu dengan orang yang rendah hati, dia bilang, ingat di atas langit masih ada langit. Amin. Ada yang pernah ngomong begitu? Bapak PJ, kita selalu ngomong begitu. Ingat di atas langit masih ada langit. Ingat bahwa di atas rumah masih ada orang lain. Ingat bahwa di dalam rukun kesuksesan masih ada orang lain yang lebih sukses. Ingat bahwa dalam rukun kepintaran ada orang lain yang masih lebih pintar. Ingat bahwa dalam rukun kesempurnaan masih ada orang lain yang lebih sempurna. Karena itu sudah ada orang yang dapat bermegah. Dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus memberitakan tetapi juga memaparkan beberapa hal penting bagi kita. Yang pertama, dia menyaksikan pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Dia tidak menyebutkan dirinya, karena dalam hal itu dia tahu benar, aku bermegah, tetapi semua datang dari Tuhan. Karena itu dia pakai nama samaran. Tapi ingat bapak-bapak pulang jangan kasih taruh di HP dong nama samaran. Dengar baik-baik, jangan pakai nama samaran. Ini Rasul Paulus, ini dia pakai nama samaran. Yang pakai Android dong itu Bapak Akas. Jangan sampai nama Rina kasih tahu bilang Yakobus. Jangan pakai nama samaran. Bapak saya, jangan sampai dia nama Uni bilang Sonde. Itu dia nama Anu. Jangan pakai samaran. Rasul Paulus pakai nama samaran ini karena dia sudah mau menonjolkan dirinya. Dia tidak mau menyombongkan dirinya. Tetapi dalam hal ini dia menyaksikan betapa Allah telah membawanya kepada hal-hal luar biasa. Kepada hal-hal rohani yang luar biasa. Kepada hal-hal iman yang luar biasa. Ini menjadi pengalaman dan kesaksiannya. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, kita belajar dari pengalaman rohani Rasul Paulus yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Pengalaman rohani itu semata-mata datang karena pemberian Allah. Jangan sampai Tuhan pakai kita pergi berdoa orang, kemudian pulang dia bilang, untuk kau bete pergi berdoa. Kalau bete sampai tuh dia kenapa su hek begini. Untuk kau bete. Stop, Tuhan pakai sang kita, bukan kita pakai sang Tuhan. Amin. Untuk kau bete tangan sampai kau zaman. Kalau sonde, dia sonakan jalan ke tengah tempat. Stop, Tuhan pakai sang kotong. Karena itu tidak perlu untuk bermegah. Yang kedua Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus dalam hal ini menyadari akan kelemahan-kelemahan. Setiap orang tanpa terkecuali, pendeta yang mulu besar yang sekolah teologi pun ada di titik kelemahan. Sudah ada satu manusia di muka bumi yang sempurna. Karena itu ketika kau melihat orang lain, kau sudah perlu untuk merasa bahwa kita lebih. Rasul Paulus menyadari akan kelemahan dirinya. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi juga tidak mempertandingkan dirinya dengan rasul-rasul palsu yang tidak percaya akan kekuatan rohani yang ada dalam dirinya. Tetapi dia menyadari bahwa dalam kelemahan-kelemahannya Allah benar-benar memakai dia untuk kemudian supaya kemuliaan Allah, kasih karunia Allah dinyatakan dalam dirinya. Rasul Paulus menyatakan ini Bapak Mama, atas orang ini aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahan. Sebab kiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dia menyadari titik kelemahan. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, dalam titik kelemahan itu Allah membawa Rasul Paulus
untuk terus berbenah diri, melihat akan dirinya, akan apa yang harus dia perbuat, akan apa yang harus disaksikan bagi kemuliaan nama Allah semata-mata. Yang ketiga, Bapak-Bapak Saudara, Rasul Paulus tidak meninggikan diri, dia rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Ini dua hal yang harus dipisahkan. Rendah diri itu yang kayak orang injak-injak, itu rendah diri. Orang angka buang sekotong itu rendah diri. Merasa tidak berarti itu rendah diri. Rendah hati dalam hal ini, kita dalam menyadari kelemahan-kelemahan kita, merendahkan diri di hadapan Allah, supaya dalam hal ini, seperti yang Rasul Paulus sampaikan dalam bahasa kiasannya, aku diberi duri dalam dagingku. Dia tahu bahwa dalam segala kekuatan dan kemampuan, dalam segala hikmat dan kebijaksanaan, dalam kehidupan rohani yang begitu luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, masih ada duri dalam dagingnya. Masih ada duri dalam daging ini. Ketika kau tahu mau tunjuk orang juga di 3 jari tunjuk datang ini. Ketika kau tahu mau tegur orang atau mau kau tahu mau menghakimi orang juga, ingat, suatu saat kau akan sampai di titik itu. Kita akan berjumpa dengan hal-hal apa yang sudah kita buat akan kembali diperjumpakan dengan kita. Sama seperti duri dalam daging akan terus menjadi luka untuk mengingatkan kita bahwa kita hanyalah manusia tidak sempurna. Hal yang keempat, Bapak Mama, Rasul Paulus tahu bahwa semua yang dihadapkan dan juga diharapkan tidak selamanya harus ia terima. Tidak semua yang kita doakan, Bapak-Bapak Saudara orang beriman, harus Tuhan jawab sesuai dengan kotong pun kehendak. Tidak semua hal. Karena itu jangan sampai ketika kotong berdoa terlalu lama, kemudian kotong bilang, wih Tuhan, ini tukang pilih muka ya, pilih kasih, dan ada banyak hal. Kita tidak pernah sampai kepada titik itu. Ketika Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kita, ketika Tuhan tidak mengiyakan apa yang kita kehendaki, ketika kita tidak menemukan apa yang seharusnya kita dapatkan, kita sampai kepada titik penyangkalan akan Tuhan. Rasul Paulus benar bahwa Allah sendiri membawanya dalam duri dalam daging. Bahkan dia berkata dalam firman Tuhan ini tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi Tuhan justru dijawab sang dia. Rasul Paulus saja yang sudah sampai kepada tingkat langit yang ketiga, Tuhan sonde jawab. Apalagi yang kekotong, yang masih beromong di atas mimbar begini, belum sampai di atas langit ini. Soal Tuhan terkadang tidak memuluskan perjalanan kita. Tuhan terkadang akan membawa kita untuk berjumpa dengan duri dalam daging. Tuhan terkadang akan membawa kita kepada hal-hal yang penuh resiko dan tantangan. Dia tidak akan membawa kita kepada jawaban-jawaban untuk memudahkan kita. Dia akan memperjumpakan kita dengan tantangan yang hebat, supaya di sana dia membawa kita dan belajar untuk kemudian kita tidak dapat menyangka bahwa dalam diri kita ada kelemahan. Tetapi dalam hal itu supaya kita menggunakan kelemahan-kelemahan kita, di mana Allah menunjukkan kuasa dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Bukan kemudian ketika kotong lemana persetan sudah biar bunuh diri. Bapak Saudara, kemarin itu ada satu peristiwa sosial beberapa waktu yang lalu viral terjadi di NTT. Seorang anak di bawah baru umur 10 tahun di Ngada, Flores, hanya karena dia minta buku tulis dan berpoin di Dipung Mama. Dia dari kecil tinggal di Dipung Nenek umur 8 tahun yang rentah. Dipung Mama tinggal dengan saudara yang lain. Dan Bapak Mama dia minta buku tulis yang mungkin kalau kotong hitung pergi di harga 10.000 ya, satu buku 5.000 tambah dengan berpoin 10.000. Ketika dia tidak mendapatkan itu Bapak Mama, kemudian dia pulang ini di Mama antar dia naik di ojek kasih turun di Dipung Nenek rumah, hanya gubuk kecil rewel. Anak ini mengambil keputusan dalam kelemahannya untuk kemudian bunuh
bunuh diri. Dia meninggalkan sepucuk surat. Dan tentunya bahwa sepucuk surat itu sangat menyedihkan untuk mamanya. Dalam kelemahan-kelemahan, terkadang orang mengambil keputusan-keputusan dan resiko yang fatal bagi dirinya, bagi kehidupan imannya dengan Tuhan, bagi hubungannya dengan Tuhan. Terkadang orang akan mengambil keputusan sampai di titik terendah, yaitu tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan saat itu Bapak Saudara, bahwa kita tidak menemukan akan kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Karena kita menyerah kepada keadaan, karena kita menyerah kepada kelemahan, karena kita memilih itu sebagai titik terendah dalam kehidupan kita. Rasul Paulus melihat itu titik terendah, tetapi dalam imannya dia tahu bahwa dalam kelemahan itulah supaya Allah benar-benar meneguhkan kuasa dan kasih karunia dalam dirinya. Bapak Saudara orang beriman, karena itu dalam kerelaan dan dalam kelemahan, dalam siksaan dan dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan dalam kesesakan, justru di sanalah Rasul Paulus berkata bahwa jika aku lemah, aku menjadi kuat. Di sanalah ketika kita menjadi lemah, kita menjadi kuat. Ini bukan hanya omong tentang pribadi Rasul Paulus, tetapi berbicara tentang kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Ini bukan hanya berbicara tentang persekutuan jemaat di Korintus, tetapi juga berbicara tentang persekutuan beriman kita saat ini. Ada kelemahan-kelemahan iman, kelemahan pelayanan, kelemahan rohani dalam kehidupan persekutuan bergereja. Orang memanfaatkan kelemahan itu sebagai satu risiko untuk menghancurkan keadaan, memberikan keretakan, membawa pecah belah bagi jemaat. Kita perlu untuk berhati-hati. Terkadang bahwa secara fisik kulit luar kau lihat casing gagal, tetapi coba kalau masuk di dalam kabel dongkol selit semua. Amin. Terkadang kita ada di posisi persekutuan yang demikian. Rasul Paulus membawa kita untuk kita belajar bahwa jikalau aku lemah, aku kuat. Jikalau persekutuan ini lemah, maka kuasa Allah yang ada di dalam diri kita membawa kita untuk kita menjadi kuat untuk kembali bangkit, untuk kita kembali hidup dan menyaksikan tentang kasih Tuhan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengalir dalam arus aman, di mana kita sementara digiring oleh perkembangan teknologi yang tentunya menitik beratkan kepada mengagungkan kekuatan diri. Tanpa kita sadari, kita sementara berjalan ke sana. Yang terpola adalah rekayasa dengan label unggul. Amin kok. Sekarang ini orang sampai pakai jagung lokal lain. Promosi itu, ini jagung Parmentol 3 minggu potong sumakan, dia pun buah faeng-faeng begini. Amin. Bibit jagung unggul, padi unggul, orang suka tinggal semua yang lokal. Karena menurut orang bahwa itu sangat penting untuk dipakai. Karena itu kalau kotong telusuri Bapak Saudara, dari kotong kebun, dari ujung sampai ujung ini desa Mio ini lebih banyak orang tanam varietas unggul. Amin. Yang kuat yang unggul, yang berkuasa yang unggul, yang punya kekayaan dan uang yang unggul. Siapa kuat dia menjadi menang, tetapi siapa yang tidak mempunyai apa-apa, dia kalah dalam segala hal. Karena itu jangan heran kalau orang memiliki kekuasaan dapat menguasai apapun yang dia inginkan. Orang yang memiliki uang, dia dapat membeli apa saja yang dia mau. Tetapi dalam hal ini Bapak Saudara, keunggulan bukan segala-galanya. Dalam kelemahan ini Allah memakai kehidupan kita. Dalam kelemahan kita tidak akan tersingkirkan ketika kita tidak memunculkan perbandingan dan pertandingan dalam kelemahan dan kesempurnaan. Tetapi berusaha bangkit menjadi kuat. Hidup di dalam iman adalah kita tidak perlu untuk membandingkan dan mempertandingkan tentang siapa kita dengan orang lain. Hidup di dalam iman adalah bahwa setiap orang ada dalam titik kelemahan, tetapi di sana ada kekuatan Allah yang membangkitkan. Hidup dalam kelemahan tentunya akan membawa kita dalam satu kesimpulan kerendahan hati kepada Allah. Ini wujud iman kita kepada Allah. Karena itu mari tiap-tiap orang dalam perenungan firman Tuhan ini menyadari benar bahwa dalam kelemahan kita sajalah kasih karunia Allah cukup. Kasih karunia Allah cukup. Kata cukup ini
merupakan kata yang terlalu sempurna dalam pandangan mata Allah. Karena itu sudah perlu kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Amin. Sudah perlu berlimpah-limpah dalam kelemahan kasih karunia Allah cukup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.